Bab 366. Pedang Pidana Penegakan Hukum. Semua kamera berputar dan diarahkan ke Kingston Jiang. Wajah Kingston Jiang penuh dengan janggut, seluruh badan sangat kotor, terlihat sangat menyedihkan. Saya mengakuinya. Di bawah tatapan mata semua, Kingston Jiang berkata dengan tak bertenaga. Kata-kata yang dikatakan semua orang itu benar semua, meskipun agak berlebihan, tetapi dia memang pernah melakukannya, benaran membunuh orang-orang itu. Baik. Di atas posisi utama, pangeran berdiri dan berteriak, Kingston Jiang, karena kamu mengakuinya, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan menurut hukum pidana? Menembak mati. Jiang Chen Kingston Jiang, memandang putra surga pangeran. Kedua mata saling menatap. Namun, dia malah tidak ada rasa takut apapun. Meskipun seluruh badannya tidak bertenaga, tapi padangan matanya, malah sangat mengerikan. Pangeran merasa dirinya telah ditatap oleh binatang buas terus, seluruh badan merasa tidak nyaman, tubuhnya mundur selangkah sedikit. Kepanikan di wajahnya menghilang seketika, dia bergerak beberapa langkah, menyembunyikan ketakutan di dalam hatinya, melihat sekeliling dan berkata, para hadirin, Kingston Jiang telah melakukan begitu banyak kejahatan, seharusnya ditembak mati, mohon para hadirin memberi saran. Dengar, semua orang mulai berdiskusi dengan suara kecil. Di luar aula penalti, sebuah mobil militer melaju kemari dengan cepat, berhenti di depan aula penalti. Pintu mobil terbuka, seorang jenderal mengenakan jubah hitam yang ada satu bintang di bahunya berjalan kemari. Dia berusia 30-an, kulitnya agak hitam dan berwajah serius. Lalu memegang sebuah pedang di tangannya. Ini Bloody. Yang pegang di tangannya itu adalah pedang pidana. Itu adalah pedang yang diturunkan oleh kota Daxia selama ribuan tahun. Pedang ini, sejak zaman kuno sudah mewakili kekuatan penegakan hukum tertinggi, menebas raja yang jahat dan membunuh pejabat pengkhianat. Setelah berdirinya kota Daxia, pedang pidana ini telah dipertahankan. Pedang ini, selalu dipegang oleh komandan tentara naga hitam. Berhenti. Bloody datang dengan memegang pedang pidana, langsung dihadang oleh tentara api merah. Bloody mengangkat tinggi pedang pidana, berteriak kencang, pedang pidana Daxia di sini, siapa yang berani halang? Pedang pidana. Mendengar pedang pidana, tentara api merah yang menghalang terlihat ketakutan di wajahnya. Minggir. Bloody menatap dingin ke tentara api merah yang menghalang di depan pintu, berteriak, hari ini, pedang pidana akan memenggal pejabat pengkhianat. Tentara api merah saling memandang dengan cemas, kamu melihat saya melihat kamu. Dan kemudian dikasih lewat. Bloody berjalan masuk dengan memegang pedang pidana. Di dalam aula penalti, para ketua hakim berkonsultasi dalam waktu yang lama. Akhirnya mencapai kesimpulan. Pangeran berdiri, berkata kepada media, setelah pertimbangan para hakim, Kingston Jiang melakukan kejahatan yang sangat besar, telah menjatuhkan hukuman mati, dieksekusi di depan umum 3 hari kemudian. Tunggu. Sebuah suara menyebar kemari. Semua orang mendengar dan melihat ke situ. Hanya melihat seorang jenderal dengan bintang 1 di bahunya sedang berjalan kemari sambil memegang pedang. Itu adalah Bloody. Bloody datang, muncul di depan semua orang, berbalik badan ke arah media, menghadap kamera, berkata dengan kencang, ini pedang pidana, yang mewakili hukum pidana, yang selalu dipegang oleh komandan tentara naga hitam. Ketika Kingston Jiang menjadi panglima, pedang ini diserahkan ke Kingston Jiang, memegang pedang ini, dapat menebas raja yang jahat dan membunuh pejabat pengkhianat. Perkataan ini begitu keluar, seluruh hadirin dalam keributan. Semua orang pernah mendengar tentang legenda pedang pidana, tetapi belum pernah melihat pedang pidana yang asli. Apakah ini benaran? Apakah kota Daxia benar-benar memiliki pedang seperti itu, pedang yang berada di atas hukum? Jubah hitam, ini Jenderal Belantara Selatan. Jenderal Belantara Selatan muncul di persidangan Kingston Jiang dengan pedang pidana, apa yang ingin dilakukan? Apakah untuk merehabilitasi Kingston Jiang? Banyak orang di tempat mulai membicarakannya. Sementara Kingston Jiang malah duduk di kursi sidang, bersenyum tipis.
Pangeran melihat Bloody datang dengan pedang pidana, wajahnya melintas sebuah kegelapan juga. Bloody di bawah tatapan banyak orang, berkata dengan suara jernih, kota Daxia adalah sebuah negara dengan hukum dan peraturan yang kuat, tetapi selalu ada orang yang suka memanfaatkan celah dalam hukum dan peraturan, menghindari hukuman dari hukum pidana. Tujuan keberadaan pedang pidana adalah untuk mengeksekusi orang-orang terkutuk, membiarkan mereka mendapatkan pembalasan yang pantas dia dapatkan. Bloody berkata dengan tegas dan jelas, berkata dengan masuk akal dan lantang. Saya komandan tentara naga hitam, selalu mematuhi hukum pidana nasional, menggunakan pedang pidana, untuk membunuh orang-orang yang terkutuk. 4 keluarga besar meninggal secara tragis, itu karena sebuah kasus pembunuhan pada 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, keluarga Jiang yang pertama di Jiangzhou, total berpuluhan orang, dibakar hidup-hidup dan orang yang berada di balik pembunuhan, adalah orang 4 keluarga besar di Jiangzhou, pantas dibunuh, komandan tentara saya satu pun tidak melepaskannya, orang yang tidak pantas dibunuh, komandan satu pun tidak sentuh. Bloody berkata dengan sedikit rahasia. Seluruh hadirin dalam keributan. Ini, apakah ini benaran? Sama sekali tidak mungkin. Kingston Jiang pasti mengambil keuntungan dari dirinya memiliki pedang pidana, makanya bisa membunuh orang yang tidak bersalah, sama sekali tidak boleh dilepaskan begitu saja. Di atas posisi utama, Sekretaris Jenderal Andrew Hong bertanya, Jenderal Angin Hitam, semua ini hanya kata-kata sepihak kamu, apakah kamu punya bukti? Ada. Bloody mengangguk, memanggil kencang, tunjukkan buktinya. Bloody dari awal sudah diperintahkan Kingston Jiang, untuk menelepon ke Fang Yongji, membiarkan Fang Yongji menggunakan jaringan intelijen bawah tanah, mengumpulkan bukti, pada saat yang sama menemukan banyak orang mafia di Jiangzhou. Orang-orang ini semua berada di pemakaman keluarga Jiang hari itu, melihat dengan kepala mata sendiri bahwa Kingston Jiang menggunakan pedang pidana untuk mengadili pelaku yang menghancurkan keluarga Jiang 10 tahun lalu tersebut. Saya dapat bersaksi, Kingston Jiang memang membunuh banyak orang dengan pedang pidana pada hari festival pertengahan musim gugur itu. Orang-orang ini adalah orang yang menghancurkan keluarga Jiang 10 tahun yang lalu, mereka semua sudah mengaku. Ini adalah gambaran orang-orang yang mengaku bersalah yang diam-diam diambil oleh salah satu anak buah saya. Berbagai macam bukti disembahkan keluar. Hukuman Kingston Jiang membunuhan, jadi rehabilitasi. Melihat sederet barang bukti, suasana di tempat menjadi ribut. Namun setelah itu ada orang mempertanyakan, masalah Kingston Jiang mengumpulkan begitu banyak uang selama masa jabatannya. Untuk itu, Kingston Jiang tidak memberikan penjelasan. Dia memang benar mendapatkan banyak uang dengan menggunakan identitasnya. Bloody berkata dengan suara jernih, komandan telah berjuang selama 10 tahun, memberikan kontribusi besar bagi negara, bahkan jika dia menerima sejumlah uang, saya merasa komandan tidak bersalah. Bloody lanjut berkata, semua bilang komandan telah mengumpulkan kekayaan 10 triliun yuan, tetapi apakah kalian pernah tahu, Grandmaster Kungfu dari 28 negara mengepung komandan di Gunung Tian Shan, komandan dikejar oleh 100.000 tentara, dia malah menangkap komandan musuh. Terakhir tentara naga hitam menyerang, telah menghancurkan 100.000 pasukan sekutu dari 28 negara, telah menangkap banyak orang. Menurut praktik internasional, 28 negara seharusnya mengambil uang untuk menebus orang, tetapi Kak Kingston malah meminta mereka untuk mengambil 10 kali lipat uang tebusan. Mengapa? Karena jutaan tentara naga hitam belantara selatan. Uang kompensasi musuh, komandan membagikan semuanya kepada jutaan tentara naga hitam. Tentara naga hitam menjaga perbatasan, menjaga keamanan negara, tidak tahu suatu hari langsung mati. Saya bertanya kepada kalian, uang ini, tentara naga hitam saya haruskah menerima uang ini? Kami juga punya keluarga, tapi bisakah gaji kecil kami menghidupi keluarga kami? Kami membunuh musuh di perbatasan, tetapi keluarga kami malah dibuli di dalam negara, tanah dirampas, anak-anak pergi sekolah ditahan, semua ini siapa yang pernah memikirkannya? Mengapa komandan menciptakan New Generation? Dia berharap perbatasan akan damai,
berharap semua orang di dalam negara bisa menjalani kehidupan yang baik. Dalam keluarga Tang, apakah dia pernah menghabiskan banyak uang? Dia memegang kartu naga hitam. Ini merupakan kartu dengan batas 10 miliar, setelah konsumsi negara yang membayar tagihan. Saya tanya, sebagai komandan tentara naga hitam, apakah dia kekurangan uang? Suara Bloody semakin ngomong semakin keras. Terakhir adalah pakai teriak. Kata-kata itu, meneriak sampai semua orang terdiam, tidak bisa berkata-kata. Bloody memegang pedang pidana, berjalan menuju Kingston Jiang, berlutut dengan satu lutut, menyerahkan pedang pidana yang di tangannya, berkata dengan kencang, "Tolong Raja Naga menerima pedang pidana, gunakan pedang pidana di tangannya untuk menegakkan hukum." Kingston Jiang berdiri. Tapi dia sangat lemah, sehingga begitu dia berdiri, hampir jatuh ke lantai. Dia mengambil pedang pidana dengan susah. Zit. Tarik keluar pedang pidana, melihati pedang panjang tajam di tangannya. Bersambung.